Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Jagat Subang. Siang ini saya akan coba membahas atau mencermati apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Danu, yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo, di channel YouTube-nya Heri Susanto. Adanya percakapan antara Heri Susanto dan Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Coba cermati rekan-rekan sekalian apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo mengenai apa yang disampaikan di part 1. Itu ada hal yang menggelitik atau ada hal yang memang bisa kita cermati kemudian kita bahas. Coba lihat, ini ungkapan dari Pak Ahmad Topan Sudirjo, nanti kita bahas ya. Selamat sore Bang. Selamat sore Kang Heri. Aduh, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Siap Kang, nggak apa-apa. Karena ada yang ingin ditanyakan ini. Begini Bang, sebelumnya gimana Bang Topan, sehat? Alhamdulillah sehat Kang Heri. Kang Heri gimana, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nih langsung aja Bang Topan ya, ada yang ingin ditanyakan ini. Iya Kang. Dan ini juga mungkin Heri mewakili para subscriber Heri khususnya ini. Karena sekarang ini banyak sekali membahas ya konten kreator lah, konten kreator yang memang sering mengawal kasus Subang, memberitakan kasus Subang, dan ada salah satu juga dari konten kreator yaitu dengan nama channel Luruskan. Heri juga tidak tahu siapa, yang jelas pernah ada komunikasi, tetapi pada sekarang ini Danu klien abang ya intinya sering dibahas gitu kan, dibahas terutama yang sekarang beredar itu beliau di sana disampaikan istilahnya dengan ini menantang Danu nih, menantang Danu dan Yoris berani tidak, dan timnya berani tidak untuk melaporkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, ini persoalannya kan di sini dikatakan kepada Danu, dan Danu secara hukum kan kuasa hukumnya adalah Bang Topan. Nah, dalam hal ini menanggapi hal ini Bang Topan sendiri seperti apa Bang? Ya Kang Heri, terkait channel Luruskan itu memang akhir-akhir ini kita dengar semakin rame ya. Jadi hampir setiap hari ada konten-konten baru. Kami juga dikonfirmasi sama masyarakat lah yang ada nomor saya pada WA saya dan lain-lain. Jadi pertama-tama saya juga mau menghimbau, dan Kang Heri bersama teman-teman juga nanti coba dihimbau juga kepada semua netizen, semua subscriber atau sahabat Heri Susanto dan kawan-kawan semua, khususnya masyarakat yang sangat peduli dengan kasus Subang agar segera terungkap, bahwa kita tidak perlu menanggapi atau terpancing dengan channel-channel tersebut, khususnya yang tadi Kang Heri sebutkan ya, ada channel Luruskan yang lebih sekarang katanya lebih intens menggiring opini ke arah Danu. Dan kita juga pernah lihat sih channel Luruskan ini dulu juga ramai masalah yayasan dan lain-lain. Tetapi kan masyarakat sudah sangat memahami Kang Heri bahwa kasus ini menjadi perhatian publik gitu loh. Jadi saya rasa masyarakat juga bisa menilai konten ini layak untuk kita jadikan pertimbangan atau tidak. Ya. Kalau soalnya kan kaitan masalah konten atau channel Luruskan ini, kami juga nggak tahu ya kok ini sebetulnya konten ini pemiliknya siapa,
Ya. siapa di belakangnya, terus dan lain-lain. Ini kan anggap ini kami anggap ini sebagai konten kreator seperti yang lain ya. Artinya di sini kan berkreasi, mencari membuat kreativitas untuk mendapatkan viewer atau subscriber yang banyak sehingga menghasilkan lah gitu. Tetapi kenapa kami tidak tanggapi? Karena ya buat kami nggak jelas gitu kan. Kalau kayak konten channel Kang Heri Susanto, Bang Jack, Bang Freddy, terus Yahya, Danu mungkin, terus apa Mbak Rara, Kisodo dan lain-lain itu kan channel-channel yang langsung berani dan gentle menyantumkan nama sehingga orang sudah tahu oh ini channel Mbak Rara, oh ini channel Kang Heri kan gitu. Ya. Sehingga konten-konten yang dibuat itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau ini kan menurut kami tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa orangnya. Kita dengar katanya pemiliknya adalah profesor dari mana, kan kita juga harus kita ketahui bersama gitu loh. Terus kalau masalah ada kalimat-kalimat tantang menantang itu kan sudah menurut kami itu sudah provokasi Ya. gitu loh, yang berpotensi membuat opini-opini jadi liar. Kan ini kan kasus ini kan seluruh nasional ini, bahkan internasional gitu loh. Sehingga ada juga yang punya analisa bahwa pelakunya si A si B, klien kami bukan pelaku, nah mereka mendukung klien kami. Nah ini kan akhirnya jadi saya khawatir akan jadi konflik-konflik di medsos gitu ya. Kasihan lah gitu. Jadi saran saya sebetulnya pemilik konten channel ini ya, apalagi ini seorang profesor gitu ya, jadi bisa Katanya menempatkan gitu. diri, Katanya ya dengar katanya, kata orang. sehingga bisa membuat konten yang benar-benar bijak. Kalau profesor ini punya analisa yang bagus, ya saran kami sampaikan ke kepolisian gitu loh. Ya. Kalau mau membantu kasus ini agar segera terungkap, sampaikan ke penyidik gitu loh. Kan penyidik lagi berjuang nih sekarang Kang Heri. Ya. Berjuang maksimal gimana caranya untuk mengungkap perkara ini. Jadi buat apa disampaikan dalam konten YouTube gitu loh. Ya. Kayak tempo hari pernah bikin konten tentang yayasan gitu loh, rame. Terus sekarang tentang banpol. Kalau emang ada temuan-temuan sampaikan ke penyidik, karena terkait banpol misalnya, banpol itu kan sudah kita sampaikan juga kepada penyidik, bukti-bukti juga sudah kita serahkan di Polda, di BAP di Polres juga sudah kita sampaikan. Artinya kalau memang ada hal yang diragukan oleh penyidik, pasti kami dikonfirmasi, pasti akan diperiksa ulang klien kami, gitu loh. Ya. Terus kaitan masalah LPSK, perlindungan saksi, buat kami juga nggak ada urgensinya gitu, Ya. karena LPSK itu kan untuk melindungi saksi apabila dikhawatirkan saksinya itu dapat berpotensi berbahaya bagi saksi tersebut kan gitu kan. Ya. Kesaksiannya. Ya menurut kami Danu biasa-biasa saja. Terus Danu menyampaikan penyidik dalam hal ini menjalankan penyidikan dengan baik, dengan humanis. Penyidik-penyidik juga baik dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut kami tidak ada hal yang urgent untuk kita meminta perlindungan kepada LPSK. Dan Danu ini adalah saksi yang sama posisi hukumnya dengan saksi-saksi lain, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi buat kami ya nggak perlu ditantang-tantang ya, karena kegiatan itu, tindakan itu adalah tindakan yang menurut kami belum urgensi, dan kamilah sebagai kuasa hukum yang berhak untuk melakukan apapun langkah-langkah demi melindungi klien kami, gitu loh. Iya. Masalah saya sudah sering bilang di wawancara-wawancara sebelumnya, kalau kita percaya bahwa klien kami tidak bersalah, tetapi kalau memang hasilnya nanti polisi apa, tetap kita harus
berjiwa besar dan kita hadapi gitu loh. Ya. Jadi buat kami nggak perlu kita tanggapi, nggak perlu kita terpancing dengan konten-konten yang seperti itu. Saya juga yakin bahwa kepolisian pun tidak akan terpengaruh sedikit pun dengan konten-konten yang ada itu, tidak akan terpengaruh gitu loh. Karena kepolisian dalam hal ini penyidik pasti punya SOP dan bagaimana cara untuk mengungkap ini gitu loh. Bukan dari nonton konten YouTube, bukan Ya. gitu. Jadi maksud saya ya saya dan tim tidak menanggapi sama sekali ya konten-konten seperti itu. Kita biarkan masyarakat yang menilai, dan kasus ini kan yang mengawasi dan menganalisa ini bukan cuman kita, bukan cuman LPSA, bahkan banyak ormas-ormas yang peduli itu juga sudah mulai turun. Kita dengar tuh, terus masyarakat seluruh Indonesia sudah ramai terus ngomong. Jadi semua ini terbuka gitu loh. Jadi kalau memang punya analisa-analisa, saran kami sih langsung sampaikan ke kepolisian gitu. Kalau misalnya ragu dengan klien kami, daripada menantang-nantang kalimat dari YouTube, ya silakan ketemu kami kan gitu. Ya. Ketemu, alamat kami terbuka, mau ketemu Kang Heri tinggal ke Subang, mau ketemu Danu tinggal ke Subang kan gitu. Ya. Jadi mungkin Jadi itu Kang Heri. Bang Topan berpikirnya sesuatu yang tidak terbuka ini juga merupakan sebuah misteri mungkin Bang Topan ya? Ya, ya gitulah ya Mister. Karena bingung juga Kang Heri. Kalau kayak konten yang saya sebutkan tadi kan terbiasa podcast menampilkan diri kita gitu loh. Ini saya loh, Heri Susanto. Jadi kalau saya ada salah dari dari cara ucapan dan lain-lain, itu wajar karena ini podcast kan langsung gitu loh, to the point gitu loh. Jadi kalau nggak ada nongol mukanya cuman kata-kata kan bisa buka buku aja Kang Heri. Iya. Gitu Nah, loh. Jadi ya gimana Kang? Lalu Bang Topan dibahas juga bahwa selama ini berbicara tentang masih di pokok bahasan tentang lembaga ya di LPSK tadi ya. Di sana juga dijelaskan bahwa saat ini saksi Danu ini dalam hal ini klien Bang Topan itu bisa dikatakan ke sana kemari bikin konten YouTube bersatu dengan teman-teman YouTube yang lainnya. Nah, apakah terkait hal ini karena kita tahu bahwa kasus ini sudah mau 8 bulan. Apakah memang saksi dalam sebuah kasus yang memang masih dalam proses itu tidak boleh berkarya atau bagaimana Bang? Jangan sampai ini menjadi sebuah persoalan yang ramai juga diperbincangkan gitu Bang terkait kegiatan yang dilakukan oleh klien Bang Topan. Ya, lucu lah kalau ada orang berstatement seperti itu. Kan saksi kan bukan cuma Danu. Iya. Saksi ada yang lain gitu loh. Dan saksi juga banyak juga yang bikin konten. Kayak saksi Yoris itu punya konten sendiri untuk aktivitasnya. Terus Pak Kades kan saksi juga, beliau diperiksa juga kan? Pernah diperiksa kan Pak Kades? Iya. Nah, itu kan juga punya konten juga. Jadi kalau saya lebih baik nonton konten-konten seperti yang saya sebutkan tadi daripada nonton konten yang nggak ada namanya, nggak jelas namanya, siapa orangnya. Itu lebih enak nonton konten itu Kang Heri. Terus yang kedua, ya Danu juga sebelum bikin channel itu juga koordinasi sama kita gitu loh. Dan kami mendukung karena buat kami itu adalah kreativitas. Danu bisa mengembangkan dirinya, dan alhamdulillah sampai sekarang kita cek juga konten-konten Danu nggak ada tuh yang menyangkut kasus Subang. Dia coba mengembangkan dirinya, dia coba mengembangkan kreativitasnya. Malah kita support, kita doakan semoga dia juga bisa berguna bagi bangsa dan negara ke depan gitu Kang Heri. Ya. Lalu saya ingin menanyakan juga kepada Bang Topan karena sebetulnya ini masih menyangkut dengan klien Bang Topan. Ya, di sana setelah kita lihat ada semacam keraguan dari Pak Ahmad Topan Sudirjo selaku kuasa hukum, keraguan terhadap salah satu channel yang dimana channel itu selalu sekarang ini fokus kepada Danu. Nah, ada semacam keraguan dari Pak Ahmad Topan Sudirjo, yaitu keraguan mengenai channel tersebut. Pertama adalah karena kita tidak pernah melihat wajah daripada channel tersebut.
kita hanya mendengar voice-nya saja. Kemudian kita tidak jelas juga identitasnya siapa ini, ya. Kemudian juga maksud dan tujuannya apa, dan sebenarnya yang bersangkutan ini siapa sebenarnya, ya. Pekerjaannya apa, kegiatannya apa. Nah, ini kita tidak jelas. Walaupun saya pribadi sering bicara sama yang bersangkutan atau sama beliau nih ya. Saya banyak bicara. Saya kalau sudah bicara cukup lama, tetapi betul apa kata Pak Ahmad Topan Sudhirjo bahwa kita tidak lihat mukanya seperti apa. Kita hanya melihat voice. Sempat waktu itu cerita mengenai latar belakang beliau, ya. Yaitu kalau tidak salah tinggalnya di salah satu di arah dekat-dekat Bekasi sana, ya, dekat-dekat Bekasi, tapi bukan di Bekasi ya, dekat-dekat Bekasi lah sana ya. Kemudian yang pernah saya tahu adalah beliau ini lagi kerja di suatu tempat ya yang jauh di luar Pulau Jawa ya, daerah Kalimantan sana. Kemudian yang saya tahu juga adalah kalau waktu itu pernah saya menanyakan masalah profesor dan tidak profesor, dan pada saat saya sebutkan profesor, beliau mengatakan saya bukan profesor. Ya, jadi beliau sendiri mengatakan kepada saya waktu itu saya bukan profesor. Entah kenapa kau bilang begitu pada saat itu ya. Kemudian juga ya banyak sejarah beliau dengan orang-orang petinggi di sana ya, termasuk dengan banyak disebutkan waktu itu petinggi-petinggi sekarang, ketua partai ya, dan itu yang saya tahu. Selebihnya saya kurang begitu tahu, tapi ya selama ini kita bicara, kita diskusi masalah hukum, masalah lain-lain sebagainya. Tetapi kembali lagi bahwa alangkah baiknya jika yang luruskan ini bisa menampakkan wajah. Karena jadi pertanyaan juga, kenapa tidak menampakkan wajah? Mungkin bisa ini juga diklarifikasi oleh channel Luruskan sekiranya untuk bisa menampilkan wajah. Karena kan sebenarnya tidak ada masalah menampilkan wajah kan, seperti itu. Supaya tidak menjadikan keraguan buat netizen yang melihat seperti itu. Nah, ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Topan Sudhirjo mengenai keraguan Bapak Ahmad Topan terhadap channel Luruskan ini. Karena siapa yang bersangkutan tidak memperlihatkan wajah dan lain sebagainya. Nah, itulah materi kali ini, siang ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.